Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Puji syukur kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan sektor 8 melalui video streaming ini yang bisa diikuti di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. COVID-19 telah menjadi pandemi global yang berdampak penderitaan umat manusia di berbagai tempat di seluruh dunia. Banyak informasi yang kita terima betapa banyak orang mengalami stres. Di satu sisi pandemi ini juga banyak merubah perilaku hidup, mulai dari kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, ekonomi, bahkan spiritualitas. Ada yang menyentuh hati bahwa saat-saat seperti ini terlihat orang-orang mulai mencari Tuhan, orang yang menghargai hidup untuk dirinya, dan belajar menghargai hidup orang lain. Hidup ini adalah kesempatan kita yang telah menerima anugerah keselamatan dan menerima berkat Tuhan. Mampukah kita menjadi berkat bagi sesama kita? Dalam ibadah keluarga, hari ini kita diajak menghayati tema menghargai hidup. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu di dalamnya, kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kini
Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami beribadah keluarga pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa, kiranya Engkau sucikan hati pikiran kami semua Tuhan, agar kami layak menerima firman-Mu Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat dari sektor 1 sampai dengan 8, selamat malam, shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Bersyukur. Demikianlah kita harus bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kita dapat beribadah pada malam hari ini. Adapun pembacaan Alkitab kita tadi yang telah kita baca yang dari Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 7. Adapun perikopnya ialah menghargai hidup. Kata kejadian berasal dari kata Yunani Genesis yang artinya awal. Kitab Kejadian adalah merupakan satu dari 5 kitab Taurat Musa. Kitab Kejadian ini berisi peristiwa-peristiwa tentang kehidupan manusia sejak dari penciptaan dunia dan hubungan manusia dengan Allah. Kitab Kejadian juga merupakan sebuah kitab kesaksian iman yang isinya terutama mengenai siapa Allah dan bagaimana Ia bekerja dalam kehidupan manusia sejak penciptaan dunia ini. Pada pasal ini menceritakan bahwa segala sesuatunya sudah diciptakan baik adanya. Allah berhenti bekerja pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya, dan Allah memberkati serta menguduskannya. Kita bisa lihat dalam Ibrani 4
ayat 4 dan Keluaran 20 ayat 11. Melihat situasi saat ini, kita hidup dalam dunia yang berorientasi pada tindakan akan waktu untuk berhenti atau istirahat. Tuntutan zaman pada saat ini yang membuat manusia selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kadang sampai lupa waktu, namun Allah menunjukkan bahwa istirahat itu adalah layak dan benar. Atau itu dikatakan hari Sabat atau hari perhentian. Waktu istirahat adalah saat kita menyegarkan diri kita kembali, yang berarti juga mengkhususkan diri kepada Tuhan untuk keperluan yang kudus. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian dikasihi Tuhan, tanpa kisah penciptaan, maka semua pemberitaan tidak bermakna, bahkan nihil. Oleh sebab itu, menjadi penting menyaksikan kebenaran dan keajaiban Allah dalam kuasa penciptaannya bagi keselamatan semesta ini. Alkitab bisa dipercaya kebenarannya dan dapat sangat berguna menjawab seluruh pertanyaan tentang kehidupan. Banyak manusia yang tidak mau mengerti tentang apa dan siapa dirinya sesungguhnya. Ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena kehidupan duniawi lebih utama atau lebih penting daripada kehidupan rohani. Manusia berpikir segala masalah atau pergumulan yang terjadi di dalam kehidupannya dapat diselesaikan berdasarkan keahlian atau kemampuan sendiri dan yakin akan berhasil. Manusia menjadi makhluk logika, melihat dan meyakini secara rasional dan objektif sebagai cara pandang secara ilmu pengetahuan. Karena cara pandang secara logika yang dominan, maka hal-hal rohani menjadi tidak penting, bahkan tidak mempunyai arti apa-apa baginya. Dalam perspektif iman Kristen, manusia jauh dari Allah. Kebergunaan manusia hanya ditemukan dalam relasi dengan Allah, penciptanya, dan sesama. Oleh sebab itu, menghargai hidup berarti juga menghargai sesamanya dalam perspektif ketaatan akan Tuhan Allah. Bumi sebagai tempat kehidupan kita bukan hanya merupakan konteks atau tempat bercerita tentang karya-karya Allah, tetapi untuk memahami hidup yang lebih baik melalui pengalaman dalam keragaman keyakinan dan berekspresi bersama dalam kepelbagaian budaya dan keyakinan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan Allah membentuk manusia terbuat dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Manusia adalah ciptaan yang mulia di antara makhluk-makhluk lain dan segambar dengan Allah. Banyak orang membangun tubuhnya dengan hanya mengandalkan kekuatan, ekonomi, kepandaian, kehebatan, dan kecanggihan teknologi tanpa memedulikan Allah, pemberi hidup yang membuat dirinya mulia dan bermakna. Sikap hidup yang seperti ini menjadikan manusia menjadi angkuh atau sombong dan seringkali mengabaikan sesamanya. Manusia harus sadar bahwa dirinya bukan hanya makhluk jasmani atau kedagingan, tetapi juga rohani atau religius. Hidup dalam iman yang benar, sebab tubuh ini milik Tuhan. Hidup di bumi hanya sementara dan semuanya akan berakhir kembali ke penciptanya. Tuhan tidak bertanya status dan kebesaran manusia di bumi ini, tetapi apa yang telah manusia buat atau lakukan untuk Tuhan dan sesamanya.
bagaimana cara pandang manusia kepada Tuhan sekarang ini. Begitu pula yang menjadi cara pandang Tuhan kepada manusia pada akhirnya. Manusia yang menghargai hidup pasti akan mengakui bahwa nafas hidupnya adalah dari dan milik penciptanya atau Tuhan. Kita hidup hanya karena kemurahan dan anugerah serta pengasihannya. Sumber berkat kita dapatkan hanya dari Tuhan. Oleh karenanya, jangan sia-siakan kesempatan menghargai hidup agar menjadi berkat bagi orang lain. Andalkan Tuhan Yesus dalam segenap waktumu, sebab Dia tahu apa yang terbaik untuk hidup dan masa depan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat contoh yang paling jelas kita rasakan tentang bagaimana kita menghargai hidup dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita harus berhikmat dan bijaksana dengan taat melakukan semua protokol kesehatan. Tidak keluar rumah kalau tidak penting, selalu menjaga kebersihan dan jaga jarak. Mengkonsumsi makanan yang bergizi agar imunitas terjaga sehingga kita sehat selalu. Himbauan pemerintah sebaiknya kita ikutin demi menjaga keselamatan diri sendiri dan keluarga kita. Yang tidak kalah penting yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, si pemberi hidup. Kejadian pandemi COVID-19 tidak terlepas seizin Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, mari kita bersabar menunggu sesuai waktu Tuhan yang menghentikan virus corona ini. Banyak saudara-saudara kita yang terdampak akibat pandemi ini secara ekonomi, di mana-mana terjadi PHK yang menyebabkan penderitaan, kelaparan, stres, dan lain sebagainya. Namun demikian, masih banyak juga saudara-saudara kita yang peduli dan empati sesamanya yang terdampak virus corona. Berbuat baik sesungguhnya adalah menjadi nyata dari perintah untuk mengasihi sesama yang terdapat dalam Matius 22 ayat 39. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kesimpulan perikop firman Tuhan pada malam hari ini, ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, mengapa kita harus menghargai hidup? Jawabnya yang pertama adalah supaya kita beroleh segala kelimpahan hidup dan anugerah dari Tuhan. Yang kedua, supaya Tuhan membuat kita merasakan berkat-Nya sungguh ajaib dan luar biasa. Yang ketiga, agar kita selalu mengucap syukur, berbuat kebaikan, dan melakukan firman Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana cara kita menghargai hidup ini? Yang pertama adalah, kita saling mengasihi sesama kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dan kita membantu mereka yang lemah di segala bidang tanpa pamrih. Yang kedua, mari kita meneladani hidup Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan kehendak-Nya, yaitu menyangkal diri dan pikul salib dengan setia. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan demi seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, biarlah kita menjadi anak Allah dan ahli warisnya yang selalu menghadirkan damai sejahtera di bumi. Marilah kita menghargai hidup, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu menghargai hidup kita sebagai makhluk ciptaannya yang mulia dan yang dikasihinya. Terpujilah Kristus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.
segala yang ku punya, dengan semua patut ku agungkan nama-Mu Tuhan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur Bapa atas waktu, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami sebagai orang percaya menghargai hidup kami yang adalah milik Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kami akan membawa doa syafaat kami ke hadirat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai dalam menghadapi virus Corona 19 ini. Biarlah para pemimpin baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka bekerja sebaik-baiknya seturut kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa-bangsa lain di dunia yang juga terkena virus Corona 19, agar mereka senantiasa berharap kepada Tuhan saja. Bapa Surgawi, kami berdoa kepada para medis yang bertugas di garda depan. Berilah mereka hikmat dan kesehatan supaya mereka dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik dan sabar. Bapa yang Maha Baik, para korban virus corona yang dirawat di rumah sakit, berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam pengharapan kesembuhannya. Kami mau berdoa untuk pemerintah Kota Tangerang di mana kami berdomisili. Berikanlah hikmat dan kearifan kepada pemimpin Kota Tangerang ini. Kami mau berdoa buat gereja GPIB Kasih Setia dan pelayanannya. Buat Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta James Eric Manahampi, para presbiter dan keluarga, para keenam pelkat, komisi-komisi dan karyawan gereja. Kiranya Tuhan sertai dan berkati agar kami dapat melakukan tugas pelayanan sebaik-baiknya seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa buat jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8. Berikan mereka kemampuan untuk bersabar menghadapi situasi sulit masa pandemi virus Corona 19 ini dengan selalu mengandalkan Tuhan di setiap saat. Bapa Surgawi, banyak yang akan kami mohonkan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu hati pikiran kami. Ampun dosa dan salah kami, dan syafaat ini kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepadanya kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu maka kami hidup berkecukupan setiap hari. Bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami. Serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Penatua Rosida Siregar, pemandu lagu, dan juga organis atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu ibadah HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2020, jam 9 pagi. Pelayan firman Bapak Pendeta James Eri Manahampi, petugas para pelaksana harian Majelis Jemaat GBIB Jemaat Kasih Setia. Ibadah ini juga akan direkam sehingga apabila Bapak Ibu jemaat tidak bisa hadir di dalam ibadah ini akan bisa mengikuti secara streaming. Demikian warta yang kami informasikan pada malam hari ini. Terima kasih perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ikut saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat dari sektor 1 sampai dengan 8. Demikian ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya kita di rumah masing-masing diberkati Tuhan dan selalu sehat. Puji Tuhan, amin.